Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, Bapak dan Ibu Guru dimanapun berada, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Tawir Alfa Channel, yang menyediakan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 7. Adapun materi kita kali ini adalah potensi kemaritiman di Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyebutkan sumber daya kemaritiman di Indonesia. Apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah potensi perikanan. Yang kedua adalah potensi hutan mangrove. Dan yang ketiga adalah terumbu karang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perikanan. Ternyata laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Itulah tadi yang dimaksud dengan potensi lestari. Hutan mangrove, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah besar pesisir-pesisir berupa hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa fungsi ekologisnya? Hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomisnya adalah berupa kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bako juga dapat dijadikan bahan pembuatan kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beberapa atau berbagai jenis fauna yang bernilai ekonomis. Nah, sekarang terumbu karang. Terumbu karang juga merupakan salah satu proses kelautan Indonesia, potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan terumbu karang. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Para peserta didik, apakah fungsi terumbu karang? Fungsinya diantaranya, yang pertama, sumber makanan. Yang kedua, sumber sebagai pelindung. Yang ketiga, sebagai habitat asli biota laut, sebagai penghalang gelombang besar, sebagai objek wisata, sebagai sumber obat-obatan, dan yang terakhir adalah sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi anak-anakku, bagi Bapak dan Ibu Guru dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia. Sampai jumpa, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, kemudian dibagikan kepada teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.